intimidasi, teror, siksaan semakin berat. Maka Nabi kemudian menempuh strategi dakwah yang ketiga. Apa? Mencari daerah alternatif pengganti kota Mekah. Dilirik ke sana kemari, akhirnya ketemu Taif. Nabi berdakwah ke Taif. Ternyata sambutan orang Taif tidak jauh berbeda dengan apa yang diterima Nabi di kota Mekah. Intimidasi, teror mengakibatkan pengikut Nabi hijrah meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Sampai kemudian puncaknya Nabi diperintah oleh Allah untuk hijrah. Jadi Nabi tidak meninggalkan gelanggang dakwah, tapi semata-mata memenuhi perintah Allah. Nabi hijrah. Karena di dalam hijrah syarat makna. Begitu Nabi hijrah, apa yang didapatkan oleh Nabi? Sekali lagi pertama makna hidup. Sebab ketika Nabi mau hijrah, ngabari sama Abu Bakar, dan kemudian Nabi berangkat bersama Abu Bakar melaksanakan hijrah. Yang menarik, di bilik Nabi, di tempat tidur Nabi, di kamar Nabi ada pemuda yang menggantikan posisi Nabi. Padahal rumah Nabi sudah dikepung. Ring 1, ring 2, ring 3, ring 4, 12 algojo. Dari masing-masing kabilah dipersiapkan orang terbaik. Secara kasat mata sulit Nabi untuk bisa lolos. Tapi ternyata tidak menurut Allah. Sehingga kita bisa renungkan para jamaah. Makanya surat yang terakhir turun itu surat ke-110. Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Di ayat ini diawali idza. Idza itu kalau di Quran apabila yang pasti terjadi. Beda dengan menggunakan kata lau. Kenapa? Sebab surat ini turun tahun 10 Hijriah. Yang diceritakan Allah ini sudah kejadian. Peristiwa Futkul Makkah. Futkul Makkah itu dalam catatan sejarah ada dua. Satu, perjanjian Hudaibiyah, dan yang kedua adalah penaklukan kota Makkah oleh Nabi setelah Nabi sukses berdakwah di Madinah. Nabi datang kembali ke kota Makkah, tidak terjadi pertumpahan darah. Orang Quraisy sudah ketakutan atas perlakuan buruk mereka kepada Nabi dan pengikutnya pada saat itu. Tapi begitu sampai Nabi di kota Mekah, kalimat yang keluar menenangkan dan menenteramkan. Tidak ada balas dendam dan pertumpahan darah. Yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Maka peristiwa hijrah betul-betul menjadi tonggak kita dididik dan diajarkan oleh Allah. Apa? Di situ ada kata ja'a. Ja'a itu bukan kedatangan biasa, tapi kedatangan yang luar biasa. Napa Pak? Kedatangannya yang luar biasa. Nasrullah. Apa Nasrullah? Pertolongan Allah. Dan pertolongan Allah itu ada dua. Satu disebut Nasrullah, yang kedua di Quran disebut Nasrum minallah. Apa bedanya Nasrullah dengan Nasrum minallah? Kalau Nasrullah, pertolongan langsung dari Allah tanpa campur tangan manusia. Tapi kalau Nasrum minallah, pertolongan yang diberikan oleh Allah, Allah memberi ruang. Seberapa besar kita berjuang, bekerja, berikhtiar, maka disitulah sejalan dengan pertolongan yang diberikan oleh Allah. Itu yang disebut dengan Nasrum minallah. Nabi, peristiwa hijrah betul-betul Nasrullah, pertolongan Allah. Bayangkan, rumah dikepung, sulit untuk bisa lolos, tapi tidak bagi Allah. Begitu mudahnya pertolongan Allah didatangkan. 12
12 algojo yang siap mengeksekusi Nabi. Ternyata Nabi keluar dari rumah menaburkan pasir, semua terlelap. Lebih lagi ketika pasir yang ada di Nabi itu kemudian ditaburkan di kepala mereka masing-masing, Pak, 12 itu. Gak terima terlelap, Pak. Nggih, ngorok. Sampai Nabi berjalan dengan aman melaksanakan hijrah, pertolongan Allah. Sampai kemudian Nabi singgah di Gua Sur. Di Gua Sur terulang lagi. Disitulah Nasrullah, pertolongan Allah. Maka jangan pernah ragu dalam hidup. Jangan pernah lemah. Jangan pernah takut dan khawatir. Yakinlah kepada Allah, optimis dengan masa depan. Sebab ketika kita taat, tunduk dan patuh kepada Allah, ada fasilitas, ada pertolongan, ada pembelaan dari Allah, ada pintu kemenangan, ada pintu kesuksesan yang disediakan oleh Allah. Coba panjenengan bayangkan, begitu masuk goa, Nabi masuk, Abu Bakar yang menemani masuk, saking capeknya, Pak, Nabi tertidur di paha Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani bangunkan. Ditunggui Nabi sedemikian rupa, tapi sejurus kemudian di depan gua, di atas gitu ada ribut-ribut. Ternyata orang-orang Quraisy sudah berada di depan gua. Maka Abu Bakar menjadi panik dengan situasi yang membahayakan ini. Tanpa sadar kemudian membangunkan Nabi dengan kegusarannya ini. Terus Nabi terbangun, ada apa Abu Bakar? Dan kemudian Abu Bakar menceritakan situasi genting ini. Apa, Pak, yang disampaikan Abu Bakar? Qala Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu an, nadartu ila qadami musyrikin wa nahnu fi gharri wa hum ala ru'usina. Ya Rasulullah, law anna nadarhum taqta qadamaini wa absarana. Faqala ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakrin, innallaha ma'ana. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah. Ketika Abu Bakar menyampaikan Rasul, orang Quraisy yang ngejar kita ternyata sudah sampai di tempat ini. Mereka berada di depan kita. Kalau mereka nengok ke bawah, pasti kita akan tertangkap. Tapi Rasul dengan tenang, Pak. Apa yang disampaikan Rasul? Ma dhannuka ya Abu Bakrin bisnain Allahu salisuhuma. Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang dua orang, saya dan engkau? Ma dhannuka ya Abu Bakr bisnain Allahu salisuhuma. Sedang kita tidak berdua, yang ketiga ada Allah. Abu Bakar, jangan takut, Allah beserta kita. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas, ada pertolongan, ada pembelaan dari Allah, sehingga Rasul selamat, Pak. Dan panjenengan kalau renungkan bagaimana Allah menyelamatkan Nabi dengan cara yang mudah, Pak. Tidak pakai tembok baja, tidak pakai beton cor-coran, Pak. Tidak pakai batu besar. Nabi itu dilindungi oleh Allah dengan cara Nabi masuk, Abu Bakar masuk, setelah itu laba-laba bikin sarang. Nah, laba-laba bikin rumah di pintu goa. Orang yang lihat berkesimpulan tidak mungkin Nabi berada di tempat itu, sebab kalau masuk rumah laba-laba pasti rusak. Ya Allah, itulah yang disebut dengan Nasrullah, pertolongan yang betul-betul diberikan oleh Allah. Taati Allah, tunduk dan patuh kepada Allah. Di dalamnya ada fasilitas, ada pertolongan, dan ada pembelaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pertolongan dengan cara yang mudah. Kemudian Nabi sampai di Madinah.
Dan begitu sampai di Madinah, Nabi disambut gegap gempita oleh umat Islam yang ada di Madinah. Pertanyaannya, loh kok wis ana umat Islam, Pak? Wong Nabi belum datang di Madinah, kok sudah ada banyak pemeluk Islam? Itulah Nasrullah. Itulah pertolongan Allah. Coba Nabi dakwah sulit, seolah-olah Islam sudah mandek. Ternyata tidak bagi Allah. Allah tolong kejayaan Islam lewat masuk Islam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 pemuda. Allah ngirim 6 pemuda. 6 pemuda itu masuk Islam. Dan begitu masuk Islam, ada salah satu pemuda itu namanya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu anaknya wong sugih, hidup apa itu, Pak? Dimanjakan oleh kemewahan, bajunya, terumpahnya, parfumnya itu, Pak, impor. Bajunya bermerek, hidup, wah, sudah lengkap, Pak. Lek jari wong ketintang limited edition. Wis ganteng, soge, pinter, cerdas, berani, Mus'ab bin Umair. Tapi begitu masuk Islam, Pak, dipeloroti kabeh, Pak. Sama orang tuanya, fasilitas ini dicabut semua. Bahkan dikurung sama ibunya. Sampai badannya kurus kering. Tapi Mus'ab bin Umair tidak goyah. Dia merasakan ada kelezatan, kenikmatan yang melebihi semua fasilitas yang dia rasakan selama ini. Apa itu? Iman. Dan Mus'ab bin Umair menjadi duta pertama Rasulullah. Jadi Mus'ab bin Umair ini duta yang diutus Rasul berdakwah, Pak. Dan dalam waktu singkat, dalam riwayat itu 200 orang masuk Islam. Kemudian ketika kembali ke Mekah, disampaikan ke Rasul, Mus'ab bin Umair kembali lagi ke Madinah. Berbondong-bondong orang masuk Islam lewat utusan Rasulullah, dakwah duta pertama yaitu Mus'ab bin Umair. Sehingga tidak berlebihan, waktu Rasul tiba di Madinah, ternyata umat Islam yang menyambut sudah banyak. Inilah pertolongan Allah. Pertolongan yang diberikan oleh Allah lewat pintu Nasrullah. Di samping Allah masih menagih kita untuk selalu mengambil peran dan bagian hidup ini dengan kualitas terbaik, maka dengan itu hadir dalam hidup dan kehidupan kita kemenangan. Sekali lagi sebagai penutup, ternyata ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah terakhir pada tahun 10 Hijriah, yaitu surat ke-110, surat An-Nasr. Allah betul-betul mendidik dan mengajarkan kepada kita tentang optimisme, tentang kualitas hidup yang terbaik, tentang masa depan, tentang bagaimana kita merawat dan menjaga hidup dalam kemuliaan supaya kita mendapatkan kesempurnaan kebahagiaan hidup, bahagia dalam kehidupan di dunia sampai dengan kehidupan di akhirat. Para jamaah, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dibarengi hidayah dari Allah, menjadikan tambahan ilmu yang bermanfaat. Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita, Allah memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita. Dituntunlah kita hidup dengan bertabur amal soleh, hidup dalam kemuliaan, menjadi orang yang taat, yang bersyukur, yang selalu ingat kepada Allah, dan diselamatkanlah kita dari hidup kehinaan. Mari kita tutup majelis ini dengan munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di pembukaan tadi, mari kita berdoa dengan contoh apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon tidak hanya sekedar mengaminkan, tapi mari kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma ja'al awwala hadza yaumi salahah wa awsatuhu falakha wa akhiruhu najahah wa as'alukal khairat dunya wal akhirah
ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala hadha yaumi salahah wa awsatuhu falakah wa akhiruhu najahah wa as'alukal khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al awwala hadha yaumi salahah wa awsatuhu falakah wa akhiruhu najahah wa as'alukal khairat dunya wal akhirah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.